Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sebuah Hobi. Pada video kali ini kita akan belajar membahas basic Arduino. Apa sih itu Arduino? Jadi Arduino itu adalah sebuah perangkat elektronik yang gratis yang dikembangkan yang nantinya untuk merancang sebuah perangkat elektronik lainnya begitu. Misalnya sebuah command control, sebuah inputan sensor yang gitu. Dan juga bisa tentunya dijual untuk industri ya, tergantung bagaimana kita memprogramnya dan menyusun rangkaian elektronik pendukungnya. Jadi kita tidak akan bahas itu, tapi kita akan bahas basic Arduino. Jadi untuk pertama kali tentunya kita sudah menginstal text editornya Arduino. Nah, di sini saya menggunakan idenya Arduino yang 2.02 ya, seperti ini. Kemudian kita zoom ya. Di sini tidak bisa di zoom ya. Saya coba di preference ya, coba ditingkatin jadi 16 misalnya. Nah gini ya, agak gede sedikit ya. Oke, bisa kita zoom lagi jadi 18 mungkin. Oke, sudah cukup besar ya. Jadi untuk susunan Arduino itu ada dua function ya. Ini dia, ada void setup, ada void loop. Nah, ini ada function setup dan void function loop. Nah, jadi si Arduino itu akan pertama kali yang dibaca functionnya adalah si setup ini dia. Ketika tidak ada program di atasnya. Jadi setelah itu yang dibaca adalah function loop. Nah, si loop ini berasal dari kata looping ya. Jadi loop itu akan berulang ya, pengulangan. Jadi dia akan mengulang-ulang, berulang-ulang terus dalam 1 detik dan sepersekian detik di bawah 1 detik gitu. Jika tidak ada delay atau tidak ada programming, tidak ada kode yang berjalan gitu di dalam loop ini yang menghambat untuk berulang begitu. Maka dia akan terus berulang-ulang ketika pertama kali dihidupkan microcontrollernya gitu. Oke, langsung saja kita belajar basicnya. Jadi untuk basic kita belajar variabel. Apa sih itu variabel? Variabel adalah sebuah huruf ya. Jadi variabel itu syaratnya diawali dengan huruf ya. Tidak bisa dengan angka begini. Misalnya kita akan belajar membuat huruf bilangan bulat. Maka 2N gitu. Nah, begini. Coba kita apa namanya? Kita verify ya. Apakah kodenya ini benar? Nah, di sini terbaca salah ya. Begitu. Maka syarat untuk membuat sebuah variabel adalah diawali dengan huruf ya. A sampai Z gitu. Baru boleh mau angka sini gitu ya. Dan hanya boleh angka dan huruf ya untuk variabel. Nah, jadi variabel itu adalah sebuah pengenal identitas yang mengenalkan siapa dirinya gitu. Maka misalnya tadi kita sudah buat contoh yaitu variabel integer. Nah, jadi dalam beberapa tipe data itu ada beberapa tipe data ya, banyak ya. Ada integer, ada long, ada byte dan sebagainya, ada boolean dan sebagainya. Oke, jadi beberapa tipe data yang untuk mendefinisikan sebuah variabel. Saya contohkan di sini ada integer, misalnya angka gitu ya. Nah, angka. Oke. Jadi si angka ini ya, si angka ini adalah variabel integer gitu. Dan ada string, misalnya string gini ya, string nama. Kayak potong ketiknya nih. String nama berarti dalam string ini artinya karakter ya gitu. Maka contohnya itu seperti ini. Misalnya di sini namanya Rian gitu. Angkanya misalnya di sini ada 2022 gitu. Ini angka untuk ya. Ini angka untuk ini adalah variabel angka yang mendefinisikan sebuah integer yang berisi nilainya adalah 2022 gitu. Nah, begitu juga dengan ini. Ini adalah sebuah variabel nama yang mendefinisikan dia adalah sebuah string.
Dan kemudian isi dari nama itu adalah ini dia, Rian. Jadi di sini boleh apapun ya, mau karakter kayak gini, ini boleh kayak gini ya. Apapun boleh berada di string. Gitu. Oke, jadi kita sudah belajar dua tipe data. Gitu. Nah, sudah belajar variabel dan tipe data. Lanjut ke tipe data selanjutnya ada boolean. Misalnya di sini kita mau buat set lem ya. Maka misalnya sini sama dengan false gitu. Maka isi dari bool itu adalah true dan false gitu ya. Nah, hanya ada true dan false gitu. Misalnya mau kita buat sini 1, sini 2 ya. Oh, salah. Ya, sini 1, sini 2, sini true gitu. Jadi untuk saya kebiasaan menyimpan ya, setelah ngoding saya terbiasa menyimpan, padahal ini otomatis ketika kita pakai Arduino IDE 2.02 ya, yang intinya yang tidak di atas 2 ya, itu otomatis ada auto simpannya gitu, auto save. Jadi ini dia. Jadi tipe bool itu ada true dan false gitu. Hanya ini. Kemudian ada tipe byte, tipe banyak tipenya ya, ada float untuk desimal gitu ya. Ada juga ada double gitu. Dan banyak tipe data. Nanti teman-teman bisa cari di website resminya Arduino atau di Google mungkin cari tipe data, beberapa tipe-tipe data Arduino begitu. Jadi saya tidak menjelaskan secara merinci, secara detail terkait tipe data apa aja yang berada di Arduino gitu ya. Tapi kita akan belajar basicnya tentang apa-apa yang perlu kita pelajari aja. Jadi yang nggak perlu kita pelajari saat ini tinggalin aja nanti misalnya kita butuh baru kita pelajari lagi. Gitu kalau tipe model saya. Yang tidak butuh ya belum saya pelajari, tapi kalau saya butuh ya saya pelajari. Gitu. Oke, lanjut ya. Jadi tadi begini ya. Nah, tadi kita sudah belajar ini adalah tipe datanya. Dan beginilah nantinya kita akan menggunakan berbagai macam tipe data dan berbagai macam variabel gitu. Jadi ingat, yang pertama kali yang akan dibaca di dalam function adalah ini, void setup. Ini hanya akan dibaca satu kali. Oh iya, ini namanya komentar ya. Komentar tuh ada dua tipe ya. Pertama slash seperti ini, ada kemudian ada backslash bintang gitu ya. Nah kayak gini. Gitu. Jadi kalau yang ini berarti sejak sini ya, dari sini sampai sini berarti dalamnya ini adalah komentar gitu ya. Ini adalah komentar juga nih gitu. Sedangkan yang ini slash ini adalah komentarnya hanya boleh di samping gitu, komentar ya. Kalau di bawah bukan komentar gitu. Ini error nanti. Komentar itu untuk menjelaskan misalnya ini variabel apa nih gini. Misalnya kayak gini. Ini variabel lampu gitu, lampu kamar misalnya kayak gitu. Jadi inilah fungsi dari, saya terbiasa nih. Ini adalah fungsi dari start lamp gitu. Ini sengaja tidak saya simpan ya, karena ini cuma untuk belajar aja. Jadi kita akan belajar lebih lanjut baru kita simpan. Untuk pertemuan ini mungkin sudah cukup jelas ya terkait variabel, terkait tipe data. Jadi mungkin nanti kita akan belajar lebih lanjut terkait Arduino ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan beberapa cara ya, atau beberapa bahasa pemrograman ya. Pertama ada HTML, ada PHP nantinya, ada database yaitu pakai SQL, kemudian ya itu nantinya ini video ini saya rekam khusus sebenarnya adalah untuk mendokumentasikan teman-teman yang belum sempat hadir pada pelatihan offline ya. Jadi ada pelatihan, kami buat pelatihan gratis ya di tempat saya gitu. Jadi gratis, dan sebagian yang belum sempat datang bisa melihat video dari sini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.